Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Anissa Nurfitriana, SEMSI, yang telah memberikan kami tugas pertemuan 8 dan 9 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas C. Di sini saya akan perkenalan dulu. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 4 orang. 4 orang itu adalah yang pertama Andini Aprilianti dengan NPM C10190004. Yang kedua ada Nabila Nuron Kolbi dengan NPM C10190029. Yang ketiga ada saya sendiri, Rina Asyifa Mahawijaya dengan NPM C10190032. Dan yang keempat ada Rena Fri Harum Mustika dengan NPM C10190122. Di sini kami dari angkatan 2019, kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas C dari program studi S1 Akuntansi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jawaban dari tugas pertemuan 8 yang akan dijelaskan oleh Nabila. Silahkan Nabila. Baik, terima kasih Reina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 8 soal ke-1. Jadi pada tanggal 1 Januari 2018, PTA membeli aset bersih PTB sebesar 75%. Pada tanggal 31 Desember 2019, laba bersih yang diperoleh oleh PTB sebesar 7 juta dan PTA 10 juta. PTA dan PTB membagikan dividen kepada investor masing-masing sebesar 5 juta dan 4 juta, dan amortisasi pada tahun tersebut sebesar 500 juta. Selama tahun 2019 terjadi penjualan antara PTA dan PTB dengan total penjualan sebesar 2 juta dan dengan HPP sebesar 1.800.000. Maka diperolehlah unrealized gain sebesar 200 juta karena transaksi tersebut masih terjadi di intra perusahaan, maka masih diakui sebagai unrealized gain. Lalu PTB menjual ke persediaan tersebut kepada pihak luar sebesar 80%. Maka unrealized gain tersebut diakui sebagai realized gain karena sudah terjual ke pihak luar oleh PTB. Diakui sebesar 160.000, yaitu diperoleh dari 200.000 dikali 80%, dan unrealized gain-nya berkurang menjadi 40.000. Lalu pada akhir tahun 2018, PTB menjual persediaan kepada PTB, yaitu disebut juga transaksi upstream, dengan penjualannya sebesar 1.500.000 dan HPP-nya sebesar 1.200.000. Maka unrealized gain-nya sebesar 300.000 karena masih terjadi di intra perusahaan. Lalu selanjutnya, di sini ada perhitungan alokasi CI dan NCI dan jurnal eliminasinya. Ya, yang pertama untuk CI sebesar 75% dan NCI sebesar 25%. Nilai buku awal kosong karena tidak ada. Lalu laba bersihnya yaitu dari laba PTB sebesar 7 juta yang dialokasikan kepada masing-masing menjadi 5.250.000 dan 1.750.000. Untuk dividennya yaitu dividen dari PTB sebesar 4 juta dan dialokasikan juga masing-masing menjadi 3 juta dan 1 juta. Lalu saldo akhirnya dikurangkan menjadi 2.250.000 dan 750. Keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu yang tadi sudah dihitung ya, sebesar 40 juta. Lalu keuntungan yang sudah terrealisasinya, yaitu sebesar 160 juta, yang tadi telah dihitung dari 200.000 dikali 80%, maka saldo akhirnya sebesar 2.370.000, yaitu dari saldo akhir, dikurangi unrealized gain, dan ditambah realized gain. Untuk bagian laba atas PTB sebesar 5.370.000, yaitu dari laba bersih dikurangi unrealized gain dan ditambah realized gain. Maka bagian laba NCI-nya sebesar 750.000. Untuk jurnal eliminasi, ya di sini ada bagian di debit ada bagian laba atas PTB sebesar 5.370.000 yang sudah diperoleh dari perhitungan tadi. Lalu bagian laba NCI-nya bertambah sebesar 1.750.000 di debit. Lalu di kredit, dividen 4 juta bertambah dan investasi pada PTB sebesar 2.370.000, lalu NCI-nya 750.000. Lalu selanjutnya mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak. Nominalnya seperti yang tertera pada soal ya, penjualan sebesar 2 juta, lalu beban pokok penjualan dari HPP 1,8 juta ditambah realized gain 160.000, maka dihasilkan 1.960.000. Lalu untuk persediaan sebesar 40.000 karena sudah terjual 80% dari 200.000, maka persediaannya diperoleh hanya 40.000. Selanjutnya untuk soal kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Rena. Silakan Rena. Ya, terima kasih. Untuk soal 2,
PT Pindai atau PTP memiliki 75% saham PT PES atau PT Sehat, yang berarti PT Pindai ini sebagai parent dan PTS ini sebagai subsidiari. Berikut ini adalah sebagian data keuangan untuk kedua perusahaan dan konsolidasi selama periode 2015. Untuk PTP, penjualannya 110 juta, beban pokok penjualannya 62 juta, dan persediaannya per 31 Desember 2015 sebesar 36 juta. Untuk PTS, penjualannya 90 juta, beban pokok penjualannya 60 juta, persediaannya 42 juta. Dan untuk konsolidasi, penjualannya 164 juta, beban pokok penjualannya 84 juta, persediaan per 31 Desember 2015-nya sebesar 75 juta. Dalam saldo persediaan PTP per 1 Januari 2015, terdapat persediaan yang diperoleh dari PTS sebesar 15 juta. Nilai perolehan persediaan tersebut adalah 10 juta. Transaksi penjualan persediaan di tahun 2015 terjadi dari PTS ke PTP. Yang pertama, untuk poin A, hitunglah nilai transaksi penjualan persediaan dari PTS ke PTP yang terjadi selama periode 2015. Untuk persediaannya yaitu 15 juta dan HPP-nya 10 juta, kemudian dijumlahkan, dapatlah penjualan hasilnya 25 juta. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Baik, terima kasih Rena. Selanjutnya untuk soal 2, poin B. Untuk periode 1 Januari 2015, untuk penjualan terdapat 25 juta dari perhitungan pada poin A yang tadi. Lalu untuk HPP-nya sebesar 10 juta didapat dari nilai perolehan persediaan pada A, maka diperolehlah unrealized gain sebesar 15 juta dari 25 juta dikurangi 10 juta. Pada periode 31 Desember 2015, untuk PTP, penjualan sebesar 110 juta didapat dari tabel di soal, dan untuk HPP-nya sebesar 62 juta didapat dari tabel di soal, lalu dikurangkan menjadi 48 juta diakui sebagai laba kotor, dan dari 48 juta tersebut, 12 jutanya diakui sebagai keuntungan yang sudah terrealisasi, dan 36 jutanya diakui sebagai keuntungan yang belum terrealisasi. Untuk PTS, penjualannya sebesar 90 juta terdapat dari tabel di soal, dan untuk HPP-nya sebesar 60 juta terdapat di tabel di soal, lalu dikurangkan menjadi 30 juta yang diakui sebagai laba kotor, dan dari laba tersebut, minus 12 jutanya diakui sebagai keuntungan yang sudah terrealisasi, dan 42 jutanya diakui sebagai keuntungan yang belum terrealisasi. Untuk konsolidasinya, penjualannya sebesar 164 juta, terdapat dari tabel di soal. Untuk HPP-nya, 84 juta, didapat dari tabel di soal, lalu dikurangkan menjadi 80 juta, diakui sebagai laba kotor. Dari 80 juta tersebut, 5 jutanya diakui sebagai keuntungan yang sudah terrealisasi, dan 75 jutanya diakui sebagai keuntungan yang belum terrealisasi. Selanjutnya, soal 2C akan dijelaskan oleh Rena. Silakan Rena. Ya, terima kasih Andini. Untuk poin C, yaitu buatlah jurnal eliminasi terkait transaksi penjualan persediaan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian periode 2015. Yang pertama ada mengeliminasi penjualan dan unrealized gain dari PTS ke PTP per 1 Januari 2015. Di debitnya ada penjualan senilai 25 juta. Di kreditnya ada beban pokok penjualan dan persediaan. Untuk persediaan sebesar 15 juta dan untuk beban pokok penjualan merupakan selisih dari penjualan dikurangi dengan persediaan. Yang kedua ada mengeliminasi penjualan dan unrealized gain dari PTP ke PTP periode 31 Desember 2015. Debitnya ada penjualan 110 juta. Di kreditnya ada beban pokok penjualan dan persediaan. Untuk persediaan sejumlah 36 juta dan beban pokok penjualan merupakan selisih dari penjualan dikurangi persediaan. Yang ketiga ada mengeliminasi penjualan dan unrealized gain dari PTS periode 31 Desember 2015. Di debitnya ada penjualan sebesar 90 juta sesuai yang telah
dijelaskan sebelumnya, di debitnya ada beban pokok penjualan dan persediaan. Untuk persediaannya 42 juta, dan untuk beban pokok penjualannya yaitu selisih dari penjualan 90 juta dikurangi 42 juta. Yang terakhir ada mengeliminasi penjualan dan unrealized gain konsolidasi periode 31 Desember 2015. Di debitnya ada penjualan sebesar 164 juta, di kreditnya ada beban pokok penjualan dan persediaan. Untuk persediaan sebesar 75 juta dan beban pokok penjualan didapatkan dari selisih penjualan dikurangi dengan persediaan. Untuk tugas yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Reina. Silahkan Reina. Baik, terima kasih Rena. Mungkin itu tadi penjelasan dari jawaban tugas pertemuan 8. Lalu sekarang kita lanjutkan saja ke pembahasan tugas pertemuan 9 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Reina. Pada soal itu terdapat PT London atau PTL mengakuisisi 70% saham PT Persia atau PTP pada Januari 2014. Akuisisi ini bernilai seharga Rp108.500.000. Lalu pada soal juga terdapat nilai wajar sebesar Rp46.500.000, lalu ada juga saham biasa sebesar Rp70 juta, dan ada saldo laba sebesar Rp30 juta. Pada soal juga itu terdapat diferensial untuk bangunan dan peralatan. Untuk bangunan sendiri itu sebesar 20 juta dengan masa manfaatnya selama 10 tahun, dan untuk peralatan itu sebesar 35 juta dengan masa manfaatnya 5 tahun. Lalu pada soal paragraf 2, itu dijelaskan bahwa PTP menjual persediaan kepada PTL dengan harga penjualan 48 juta, dan dengan HPP-nya itu sebesar 32 juta. Nah, dari perhitungan ini menghasilkan unrealized gain sebesar 16 juta. Dari 48 juta dikurangi 32 juta. Dari perhitungan yang ini, kita bisa menghitung si perhitungan yang di atas ini. Nah, perhitungan yang di atas itu adalah persediaan awal sebesar 48 juta, yang ini yang penjualan ini. Lalu ada pada soal itu dijelaskan bahwa terdapat PTL menjual persediaan senilai 27 juta pada pihak luar. Jadi di sini kita masukkan 27 juta ini ke persediaan yang terjual. Yang dari sini menghasilkan persediaan akhir atau sisa yang masih ada di gudang PTL senilai 21 juta. Nah, dari sini kita harus mencari berapa persen sih si realized gain dan unrealized gain-nya. Untuk persenan ini dihitung dengan cara 56% ini dihitung dari 27 juta dibagi 48 juta dikali 100%, yang menghasilkan realized gain-nya itu 56%. Nah, dari 56% si realized gain ini, kita bisa kalikan dengan unrealized gain yang 16 juta ini. Maka 16 juta dikali 56% sama dengan 9 juta untuk realized gain-nya. Lalu untuk yang 44% itu sama kayak yang 56%, 21 juta dibagi 48 juta dikali 100% menghasilkan 44%, dan 44% ini dikalikan dengan unrealized gain yang 16 juta ini, menghasilkan 7 juta untuk unrealized gain-nya. Lalu selanjutnya, ada di soal paragraf ketiga menjelaskan bahwa PTP ini menjual persediaan ke PTL, yang mana persediaan dijual dengan harga 90 juta, dengan harga perolehan atau harga pokok penjualannya itu seharga 60 juta. Dari sinilah kita bisa mendapatkan unrealized gain sebesar 30 juta dari 90 juta dikurangi 60 juta. Dari perhitungan ini kita bisa menghitung ke perhitungan yang di atasnya. Tadi persediaan awal itu sebesar 90 juta. Lalu di soal tertera bahwa terdapat persediaan yang tersisa senilai 24 juta, maka kita masukkan di persediaan akhir atau sisa senilai 24 juta. Maka dihasilkanlah persediaan yang terjualnya adalah 66 juta dari 90 juta dikurangi 24 juta. Nah, setelah ini itu transaksi terjadi saat PTL menjual persediaan ke pihak luar. Maka dari si transaksi ini itu adalah termasuk transaksi upstream. Nah, dari perhitungan yang ini, kita juga harus mencari berapa persen sih si realized gain dan unrealized gain-nya. Untuk persenannya sendiri, itu masih sama perhitungannya. Untuk yang 73% ini dari 66 juta dibagi 90 juta dikali 100%, dan untuk yang 27% ini adalah 24 juta dibagi 90 juta dikali 100%.
Didapatkanlah realized gain-nya itu sebesar 73% dari si unrealized gain yang 30 juta ini. Jadi 30 juta dikali 73% menghasilkan 21.900.000. Dan untuk unrealized gain-nya itu 30 juta dikali 27% itu menghasilkan 8.100.000. Lalu masih pada paragraf 3 juga dijelaskan bahwa PTL ini menjual persediaan kepada PTP dengan harga penjualan di 30 juta. Nah, di 30 juta ini dia punya HPP sebesar 15 juta yang menghasilkan unrealized gain-nya adalah sebesar 15 juta dari 30 juta dikurangi 15 juta. Dari perhitungan ini, kita bisa menghitung si perhitungan yang di atas ini. Gimana perhitungannya? Perhitungannya adalah persediaan awalnya sebesar 30 juta, sama kayak penjualan. Lalu di soal juga disebutkan bahwa terdapat persediaan yang masih tersisa 7.600.000. Kita masukin ke persediaan akhir sisa ini 7.600.000 yang menghasilkan persediaan yang terjualnya adalah 22.400.000 dari 30 juta dikurangi 7.600.000 menghasilkan 22.400.000 persediaan yang terjualnya. Nah, untuk si transaksi ini termasuk ke dalam transaksi downstream. Lalu dari perhitungan yang sudah tadi saya jelaskan itu tetap harus dicari berapa persen realized gain-nya dan berapa persen unrealized gain-nya. Caranya sama juga kayak yang tadi, untuk yang 75% ini dari 22.400.000 dibagi 30 juta dikali 100% menghasilkan 75% untuk realized gain-nya. Dan untuk yang 25% ini dari 7.600.000 dibagi 30 juta dikali 100% menghasilkan 25 juta untuk unrealized gain-nya. Nah, dari sini, dari persenan ini, itu dikalikan dengan unrealized gain yang 15 juta ini. Jadi 15 juta dikali 75% menghasilkan 11.250.000 untuk realized gain-nya, dan 15 juta dikali 25% menghasilkan 3.750.000 untuk unrealized gain-nya. Lalu selanjutnya kita akan mencari diferensial. Cara mencari diferensial sendiri itu adalah yang pertama, nilai akuisisi ditambah nilai wajar NCI menghasilkan 155 juta. 155 juta dari mana? Dari 108.500.000 ditambah 46.500.000 menghasilkan 155 juta. Lalu yang kedua ada nilai tercatat aset bersih 100 juta. 100 juta dari mana? Dari saham biasa 70 juta ditambah saldo laba 30 juta menghasilkan 100 juta. Nah, dari sinilah kita bisa melihat atau menghitung berapa diferensial yang terjadi atau yang timbul. Dari 155 juta dikurangi 100 juta menghasilkan 55 juta. 55 juta ini adalah diferensialnya. Lalu selanjutnya kita bisa mencari selisih nilai tercatat dan nilai wajar. Untuk ini itu ada di soal untuk yang diferensial bangunan dan peralatan. Bangunan itu senilai 20 juta dan peralatan itu senilai 35 juta. Lalu selanjutnya kita akan mengalokasikan diferensialnya. Untuk yang tadi kita di sini alokasinya itu ada pada bangunan dan peralatan sama kayak di langkah 2 ini. Untuk total selisihnya itu bangunan 20 juta sama kayak yang di atas, dan peralatan kita tinggal totalkan saja si 20 juta dan ditambah 35 juta ini, menghasilkan 55 juta. Untuk amortisasinya sendiri, untuk bangunan, tadi pada soal itu untuk bangunan masa manfaatnya 10 tahun. Jadi si 20 juta ini dibagi 10 tahun, menghasilkan 2 juta per tahunnya. Dan untuk peralatan itu tadi di soalnya 5 tahun masa manfaatnya, jadi 35 juta dibagi 5 tahun, menghasilkan 7 juta per tahunnya. Dan menghasilkan si total alokasi amortisasi untuk tahun 2015 adalah 9 juta. Dari 2 juta ditambah 7 juta. Lalu selanjutnya ada schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Yang pertama ada jumlah diferensial, itu adalah 55 juta. 55 juta kita bisa lihat di sini dari diferensial di langkah 1 ya, 55 juta. Lalu di sini ada kolom PTL dan NCI. Untuk PTL sendiri di 70% sesuai sama yang di soalnya. Itu karena PTL mengakuisisinya sebesar 70%. Untuk NCI-nya itu sisanya 100% dikurangi 70% menghasilkan 30%. Lalu di sini ada saldo awal. Untuk saldo awal sendiri itu dihasilkan dari jumlah diferensial yang 55 juta ini dikali persenan di setiap perusahaannya gitu. Misalnya di PTL. PTL ini 70% untuk kepunyaannya gitu ya. Jadi si 55 juta ini dikali 70% untuk PTL menghasilkan 38.500.000, lalu 55 juta ini dikali 30% untuk NCI menghasilkan 16.500.000. Lalu untuk amortisasi ini dari 9 juta
dikali 70% untuk PTL menghasilkan 6.300.000 dan untuk NCI-nya itu 9 juta dikali 30% menghasilkan 2.700.000. Lalu untuk saldo akhirnya tinggal dikurangi saja antara saldo awal dikurangi amortisasi menghasilkan segini. Lalu selanjutnya ada tentang bangunan. Nah, tentang bangunan di sini itu bisa dilihat dari langkah sebelumnya bahwa bangunan ini si total selisihnya 20 juta. Maka kita langsung masukkan saja 20 juta. Dan di sini saldo akhirnya juga 20 juta. Lalu untuk peralatan juga sama di 35 juta sama kayak yang di sini. 35 juta dan saldo akhirnya juga 35 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutan kita ambil dari si total amortisasi ini 9 juta. Jadi si saldo akhirnya juga 9 juta. Lalu selanjutnya ada perhitungan untuk eliminasi dan saldo investasi. Di sini ada kolom PTL dan NCI. PTL itu 70% dan NCI-nya 30%. Nah, untuk ini, di sini di kolom di pinggirnya itu ada saham biasa dan saldo laba. Untuk ini saham biasa itu di 70 juta dan saldo laba di 30 juta. Ini sesuai sama yang di soal. Lalu kita jumlahkan si 70 juta ditambah 30 juta ini menghasilkan 100 juta. Nah, 100 juta ini itu harus dialokasikan kepada PTL sebesar 70% dan kepada NCI sebesar 30%. Maka 100 juta dikali 70% untuk PTL menghasilkan 70 juta untuk PTL dan 100 juta dikali 30% menghasilkan 30 juta untuk NCI. Lalu selanjutnya ada laba bersih senilai 25 juta. Nah, laba bersih senilai 25 juta ini dari mana? Dari neraca saldo yang terdapat di soal. Tapi tidak ada langsung laba bersih, tapi kita harus menghitung dulu. Menghitung dari penjualan dikurangi beban-beban yang menghasilkan si laba bersihnya 25 juta. Dari 25 juta ini juga kita harus mengalokasikan nih kepada PTL dan NCI sebesar kepemilikan yang dipunyainya atau dimilikinya. Nah, jadi 25 juta ini dikali 70% untuk PTL sebesar 17.500.000 dan 25 juta dikali 30% untuk NCI sebesar 7.500.000. Lalu untuk dividen, di sini ada di neraca saldo juga, itu sebesar 15 juta. Tinggal dialokasikan juga, sama kayak tadi, 15 juta dikali 70% untuk PTL sebesar 10.500.000, dan 15 juta dikali 30% untuk NCI 4.500.000. Lalu ada saldo akhir, di sini saldo akhir kita tinggal jumlahkan saja semuanya, antara nilai buku awal, laba bersih, dan dividen, itu untuk saham biasa di 70 juta, dan untuk saldo laba di 40 juta. Nah, dari sini kita bisa dijumlahkan dulu. Ini juga sama, si saldo akhir untuk PTL dan NCI itu dari atas ya, dari nilai buku ditambah laba bersih dikurangi dividen menghasilkan. Nah, unrealized gain-nya itu dari realized gain bahwa yang 15 juta ini itu tinggal dikalikan dengan si 25%. Kenapa? Karena ini kita kan yang pertama ini untuk yang downstream dulu ya, Nah, untuk yang downstream itu ada di sebelah sini, di 15 juta. Dikalikan dengan 25% dari si 25% unrealized gain ini. Maka 15 juta dikali 25% menghasilkan 3.750.000. Maka di sininya 3.750.000. Lalu untuk selanjutnya ada unrealized gain untuk upstream. Nah, kalau untuk upstream ini itu memang dialokasikan kepada PTL atau parent juga kepada NCI-nya. Kalau untuk downstream itu tidak usah dialokasikan, hanya untuk si PTL-nya aja atau untuk induknya aja. Tapi kalau untuk upstream itu harus dialokasikan ke dua-duanya, ke PTL maupun ke NCI gitu. Nah, cara menghitungnya adalah kita lihat untuk unrealized gain upstream di sini, kita lihat di atas, itu kan ada di 30 juta. Nah, 30 juta ini dikalikan dulu dengan unrealized gain yang 27% ini, menghasilkan 8.100.000. Tapi karena untuk yang unrealized upstream ini harus dialokasikan sesuai dengan kepemilikannya, maka yang tadi, yang si hasil 8.100.000 ini harus dikalikan dengan 70% dulu. 70% yang ini kepemilikan PTL, maka menghasilkan 5.670.000 dan yang tadi 8.100.000 itu dikalikan dengan 30% menghasilkan 2.430.000. Lalu untuk saldo akhir disesuaikannya tinggal dijumlahkan saja antara si saldo akhir dikurangi unrealized gain downstream dikurangi unrealized gain upstream. Sama pun seperti NCI-nya, sama kayak gitu. Lalu di sini
sama aja ya untuk saldo akhir disesuaikan, tinggal karena berhubung di sini 2 ini kosong, jadi langsung aja di 70 juta dan 40 juta. Lalu untuk bagian laba atas PTP-nya yang diakuisisi, itu dengan cara si laba bersih, ini laba bersih dikurangi unrealized gain downstream, dikurangi unrealized gain upstream. Menghasilkanlah 8.080.000. Dan untuk bagian laba NCI itu dari laba bersih 7.500.000 dikurangi dengan unrealized gain upstream, menghasilkan 5.070.000. Untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Nabila. Silakan Nabila. Baik, terima kasih Reina. Maka dari perhitungan tadi dibuatlah jurnal eliminasi. Yang pertama, kita akan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada anak. Di debit ada saham biasa sebesar 70 juta, lalu saldo laba sebesar 30 juta, bagian laba atas PTP sebesar 8.080.000, bagian laba NCI sebesar 5.070.000, lalu di kredit ada dividen sebesar 15 juta, investasi pada PTP sebesar 67.580.000 dari saldo akhir yang disesuaikan, lalu investasi pada PTP sebesar 60. Lalu NCI maksud saya sebesar 30.570.000 dari saldo akhir yang disesuaikan. Lalu selanjutnya kita akan mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Di debit ada beban penyusutan sebesar 9 juta yaitu dari bangunan dan peralatan, lalu ada bangunan 20 juta dan peralatan 35 juta yaitu dari total selisih bangunan dan peralatan masing-masing. Lalu di kredit ada bagian laba atas PTP sebesar 6.300.000 dari total alokasi 9 juta dikali kepemilikan PTL sebesar 70%. Lalu ada bagian laba NCI sebesar 2.700.000 yaitu dari amortisasi NCI, ada akumulasi penyusutan sebesar 9 juta, investasi pada PTP sebesar 32.200.000, lalu NCI 13.800.000 dari selisih debit dan kredit. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi penjualan persediaan induk. Yang pertama, upstream dulu, yaitu ada penjualan sebesar 90 juta, lalu ada beban pokok penjualannya sebesar 81.900.000, itu dihasilkan dari selisih antara penjualan dan persediaan. Persediaannya 8.100.000. Lalu kita akan mengeliminasi penjualan persediaan induk dan anak yang downstream. Penjualannya sebesar 30 juta, lalu persediaannya 3.750.000, maka beban pokok penjualan yaitu dihasilkan dari selisih debit dan kredit. Selanjutnya, untuk membuat kertas kerja konsolidasian akan dijelaskan oleh rekan saya Andini. Silakan Andini. Baik, terima kasih Nabila. Untuk membuat kertas kerja konsolidasi pada tahun 2015 ini, untuk neraca saldonya diposting atau dipindahkan dari neraca saldo yang ada pada soal, maka diperolehlah total aset dan total liabilitas serta ekuitasnya, yaitu 570 juta. Untuk jurnal eliminasinya diposting atau dipindahkan dari langkah 6 pada perhitungan poin A, lalu untuk laba bersih konsolidasian dijumlahkan dari penjualan sampai dengan bagian laba atas PTP. Untuk bagian induk atas laba bersih dijumlahkan dari laba bersih konsolidasian sampai bagian laba NCI. Dan untuk saldo laba 31 Desembernya dijumlahkan dari saldo laba 1 Januari dividen. Dan untuk total asetnya dijumlahkan dari kas dan setara kas sampai akumulasi penyusutan. Dan untuk total liabilitas dan ekuitasnya dijumlahkan dari utang usaha sampai NCI. Untuk kolom konsolidasiannya dihitung sesuai dengan saldo normal setiap akun yang diperolehlah bagian induk atas laba bersihnya sebesar 59.700.000 dan untuk saldo laba 31 Desembernya diperoleh sebesar 187.600.000 dan untuk total asetnya sama dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar 780.970.000. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga yang sudah menyimak. Terima kasih juga kepada Ibu Anissa Nurfitriana telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjawab tugas pertemuan 8 dan 9 ini pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Mungkin itu tadi penjelasan dari kami kelompok 4 untuk menjawab tugas pertemuan 8 dan 9 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas C. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan karena kami masih dalam tahap belajar.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.